Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan kajian kitab tafsir yang minggu yang lalu adalah kajian surat Al-Fatihah yang hanya sampai pada ayat kedua, yaitu ayat Ar-Rahmanir Rahim. Maka pada malam ini kami lanjutkan untuk ayat-ayat selanjutnya, yaitu Maliki Yaumiddin, ay Malikil Amri kulli fi yamil jasa, yang artinya adalah Allah yang memiliki segalanya pada hari pembalasan. Artinya Allah yang memiliki kekuasaan secara penuh pada hari pembalasan. Karena pada hari pembalasan itu tidak ada lagi yang nampak kekuasaannya, kecuali hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Aina hussuka bil ibadati wahdaka, artinya kami menghususkan kepada Engkau ya Allah dengan ibadah dan hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Wal ibadatu hiya al khudu wal inqiyad minal mukallafi lillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan beribadah adalah al khudu, yaitu menghadap kepada Allah, wal inqiyad dan tunduk kepada Allah, minal mukallafi dari seorang mukallaf, lillahi ta'ala hanya karena Allah ta'ala. Fil manhaji alladhi amara bihi subhanahu, di dalam sebuah jalan yang telah Allah perintahkan, sawaun akana fil akidah, baik jalan yang diperintahkan oleh Allah itu berupa akidah, amsa'ir ta'abudiyah, atau siar-siar ibadah, kas-salat wa zakat wa shaum wal hajj, seperti salat, zakat, puasa dan haji. Am tasri, atau jalan tasri, kal muamalah al-maliyah, sebagaimana transaksi tentang harta benda, wal jinayah dan jinayah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan bagaimana kita hidup berdamai dengan manusia. Bagaimana kalau kita melukai seseorang, menyakiti seseorang, maka akan ada hukum-hukum yang telah diatur di dalam agama Islam. Wazawaj, dan pernikahan, juga pernikahan yang telah ditentukan dan diatur sedemikian rapinya di dalam agama Islam. Itu semua ketika kita lakukan hanya karena mentaati perintah Allah Ta'ala dan hanya karena mencari pahala dari Allah Ta'ala, maka itu semuanya disebut dengan ibadah. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah, kita makan, minum, menerima tamu, berbaik dengan teman, berbaik dengan tetangga, dan lain sebagainya, ketika itu kita niati untuk mentaati perintah-perintah Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Aina nasta'inu bika wala nalja'u fi hajatina ilaika, artinya kami minta pertolongan kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak mengungsi, tidak memohon kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Maka ketika kita mengadukan sesuatu kepada Allah bukan kepada lainnya, maka itu termasuk mengamalkan isi kandungan surat Al-Fatihah, yaitulah pada ayat Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang benar. Ay wafiqna lis-sabat ala tariqil wadi alladzi la bijada fihi wa wal Islam. Artinya ditunjukkan kepada jalan
menetapi sebuah jalan yang tidak ada bengkoknya sama sekali. Tidak ada lain. Jalan yang tidak berbengkok itu adalah agama Islam. Maka orang yang ditakdirkan oleh Allah mampu memahami tentang agama Islam secara kafah, maka berarti dia telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, maka niscaya dia akan dipahamkan tentang masalah agama secara kafah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim bi ta'atika wa ibadatika min malaikatika wa anbiya'ika wa siddiqin wa syuhada was shalihin. Artinya jalan-jalannya para malaikat yang selalu taat kepada Allah. Jalan-jalannya para nabi-nabi Allah, para utusan Allah. Jalannya para orang-orang siddiqin dan orang syuhada serta orang-orang yang soleh. Semuanya itu adalah jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, selain orang yang dimurkai Allah. Ay ghairu siratal maghdubi 'alaihim wa hum al-yahudu wa asbauhum minal ladina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa adalu anhu. Artinya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang serupa dengan orang Yahudi. Orang yang serupa dengan orang Yahudi adalah orang yang mengerti tentang ilmu kebenaran, tetapi mereka merusak pada jalan ilmu kebenaran dan mereka berpindah jauh dari ilmu kebenaran itu. Intinya orang Yahudi itu pada hakikatnya tahu mana yang benar, tetapi mereka karena gengsinya maka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Karena itulah maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Ala ay wala siratan nasara wa asbahim. Artinya bukan jalannya orang Nasrani yang tersesat itu. Siap wasbahim, dan orang-orang yang menyerupai kepada orang Nasrani. Minal ladina faqidul ilma wa hum haimun fid dalalati la yahtaduna ilal haq. Yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu sehingga mereka bingung mau menuju kemana untuk mencari kebenaran itu. Mereka sedikit mengerti, sudah mengaku benar. Mereka sedikit tahu, sudah mengaku benar. Maka itulah gambaran orang-orang yang bingung, yang menyerupai orang-orang Nasara yang disebut dengan orang-orang tersesat. Mudah-mudahan dengan adanya makna kandungan surat Al-Fatihah ini kita bisa mengamalkannya sehingga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditakdirkan untuk mudah mampu melaksanakan petunjuk-petunjuk itu sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua akan selalu diberi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.